Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Riwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam. Saya dari Riau ya teman-teman. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa teman-teman ya. Jadi masih aktivitas angon sapi ya teman-teman, lihat sendiri ya. Nah, inilah penampakan area tempat angonan kita ya. Jadi teman-teman, di sini ya saya mau sepil ya sapi-sapi saya teman-teman ya. Jadi inilah awal mula saya beternak teman-teman ya. Eh, Berawal dari indukan ya, saya beli teman-teman. Jadi indukan itu berkembang ya. Dulu waktu pertama belum pandai belum pandai beternak sapi teman-teman ya. Rasanya berat banget teman-teman ya, cari rumput, ngarit. Jadi dulu ini cerita awal mula ya saya beternak ya. Jadi pertama kali itu teman-teman ya, saya dulu sering ngarit teman-teman ya. Nah, jadi ngarit rumput ya. Jadi ini pun belajar ngarit juga teman-teman ya. Jadi pas ngarit sempat kena luka ya. Jadi tangannya luka, berdarah ya, akibat belum pandai ngarit teman-teman ya. Nah, jadi udah terbiasa juga ya, udah terbiasa mencari rumput juga. Kadang cari rumput kita nih ini teman-teman ya, terasa jenuh ya, setiap hari ngarit teman-teman ya. Jadi belajar dari situ teman-teman ya. Nah, jadi semakin sesuatu yang kita lakukan itu, kita juga harus belajar teman-teman ya, belajar dari hal-hal yang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, pas ngarit itu ya, jadi saya berpikir kan, wah terasa juga teman-teman ya, ngarit rumput kadang mau satu hari mau 2 karung penuh ya kan, kayak gitu seterusnya. Ini jenuh, kadang ada juga perasaan jenuh, tapi saya tetap semangat teman-teman ya, saya tetap semangat ngaritnya ya. Jadi saya bereksperimen terus mencoba ya. Jadi di samping ngarit juga saya bawa juga sapi saya angon ya. Jadi dari situlah ternyata saya lebih suka sapi di angon teman-teman ya. Jadi sekarang saya udah nggak pernah ngarit lagi, jadi saya sekarang angon terus teman-teman, angon sapi ya. Teman-teman bisa lihat ini sapinya, ini jantan, itu betina ya, masih ada lagi teman-teman. Jadi sapi kita tinggal 5 ekor, yang 1 ekor indukan udah bunting lagi ya. Yang 1 ekor baru di IB ya teman-teman, jadi tinggal 5 ekor ya. Jadi teman-teman, walaupun sapi-sapi Bali ini ya teman-teman ya, mungkin beda dengan sapi-sapi teman-teman yang lain ya, sapi-sapi semetal ya, itu di sini bukan saya nggak mau pelihara teman-teman di sini, karena cuaca itu berbeda-beda ya. Di daerah Riau, Jawa itu berbeda, karena di daerah sini itu cocok ya sapi-sapi Bali ya, walaupun sapinya ini nggak terlalu besar, sapi Bali ya teman-teman. Jadi kualitas atau sapi Bali ini sangat ini ya, sangat sangat banyak diminati oleh orang-orang teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, waktu pertama kali saya beternak sapi dulu cuma 1 ekor teman-teman ya, jadi nggak paham dulu sapi itu ya. Jadi saya kasih makan aja, yang tahu dulu teman-teman, pulang kerja ini ya ngarit rumput ya, cari makan sapi. Terus eh, siap tuh teman-teman, saya nggak tahu istilahnya sapi itu butuh ini, butuh vitamin ya. Pas sapi itu lagi sakit, saya bingung, aduh ini apa obatnya, bingung saya teman-teman ya. Jadi eh, terus juga ini sapi itu minta kawin, saya nggak tahu birahinya, tapi sekarang teman-teman alhamdulillah teman-teman, jadi dari hal seperti itu banyak belajar teman-teman ya, banyak belajar tentang sapi saya juga teman-teman ya. Jadi sekarang insya Allah teman-teman, saya paham tentang sapi sekarang. Walaupun istilahnya sapi sakit gimana cara mengatasinya, terus sapi itu butuh vitamin, sapi itu cacingan, terus butuh obat ya. Sekarang inilah teman-teman ya, saya udah mulai istilahnya mengerti teman-teman ya. Kalau dulu saya nggak tahu teman-teman, nggak paham saya. Jadi maka tuh waktu saya beli indukan sapi teman-teman ya,
waktu saya beli indukan sapi ya, saya nggak tahu ya. Jadi sapi ini kok nggak bunting-bunting ya teman-teman ya. Jadi lama juga prosesnya teman-teman kemarin itu. Jadi ketika saya beli teman-teman, saya pelihara 1 tahun, saya pelihara baru bunting teman-teman. Itulah kesalahan fatal saya teman-teman. Jadi saya nggak paham teman-teman. Jadi saya nggak nengok-nengok YouTube juga ya. Ternyata YouTube itu banyak inspirasi ya, banyak banyak teman-teman yang istilahnya yang buat konten-konten itu yang bermanfaat tentang sapi juga. Saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi dari situ saya banyak belajar teman-teman ya. Ternyata eh, sapi itu juga ini ya, seperti sapi-sapi indukan itu dia birahi harus dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan cuma nama beranak teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya cuma beli 1 ekor ya indukan, jadi nggak ada jantan teman-teman ya. Ya kita logika aja, kalau nggak ada jantannya gimana mau kawin ya. Jadi selama setahun teman-teman ya, setahun saya, terus setahun saya dulu bereksperimen ya, baru bunting sapi saya itu teman-teman ya. Jadi anaknya jantan pada saat itu ya. Jadi belajar dari situ teman-teman, belajar dari situlah saya tuh mulai mengerti tentang sapi teman-teman ya. Jadi dulu teman-teman ini ada cerita juga ya, waktu pertama sapi birahi ya. Saya dulu nggak tahu siklus birahi sapi itu ya, yang indukan itu ya. Kalau siklusnya itu kan 18, 19 sampai 21 hari teman-teman ya. Jadi sapi itu pasti minta kawin teman-teman ya. Jadi kemarin itu teman-teman ya. Jadi saya tunggu-tunggu teman-teman ya. Saya tunggu-tunggu terus sapi itu birahi. Ini apa keluar nih kayak cairannya? Saya nggak tahu teman-teman. Ada cairannya dulu warna kuning ya, bening ya. Dulu saya tunggu dulu kan birahinya nih kok lama kali. Udah istilahnya udah 15 hari nunggu, jadi saya tunda ya. Istilahnya nggak saya lihat di hari 18 19. Rupanya nggak ada birahi-birahi teman-teman ya. Ternyata istilahnya nggak nampak birahi sama saya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang gampang teman-teman, sangat gampang sekarang ini ya. Yang penting kita hitung siklus birahinya itu 18, 19 sampai 21 hari. Jadi kalau di 18 sampai 18 hari sampai 19 itu pasti sapi birahi teman-teman ya. Jadi birahinya nggak tentu, kadang mau pagi siang ya teman-teman ya. Itu tergantung dari ini ya, reproduksi sapi tersebut ya teman-teman ya. Maka itu teman-teman, kemarin itu beternak sapinya saya itu istilahnya saya pelihara indukan yang udah 1 tahun teman-teman, baru bunting sapinya teman-teman. Kan lucu kan teman-teman ya. Harusnya kalau udah kita pelihara kayak gitu 1 bulan atau 2 bulan sapinya udah bunting ya. Ini 1 tahun baru buntingnya. Maka tuh umur saya ternak 2 tahun baru dapat satu teman-teman ya. Jadi di situ saya mulai ini ya, saya saya rugi waktu, rugi tenaga, capek ya teman-teman ya. Jadi disitulah saya banyak belajar teman-teman tentang sapi ya. Saya perhatikan, saya lihat YouTube teman-teman yang yang channel-channel besar ya, kayak mantri-mantri itu buat video, saya tengok juga. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi saya banyak belajar dari situ teman-teman ya. Jadi awal mula saya beternak, tapi sekarang alhamdulillah saya paham dan mengerti teman-teman ya. Jadi sekarang ini adalah kehobian saya beternak teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekian dulu teman-teman ya penjelasan dari saya sedikit tentang awal mula saya ini ya beternak sapi teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat atau bermotivasi untuk anak-anak muda yang mau ternak sapi. Jadi tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.